Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, pimpinan mazhab Hambali, beliau mengundang guru beliau yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Imam Ahmad mengundang Imam Syafi'i untuk datang ke rumah beliau sebagai tamu. Imam Ahmad ingin memperlihatkan kepada putra beliau, ini loh guru saya yang selalu saya banggakan itu. Karena anaknya Imam Ahmad selalu bertanya, wahai bapak, seperti apa Imam Syafi'i itu? Kenapa anda selalu memuji-muji dia? Kenapa anda selalu menyanjung-nyanjung dia? Seperti apa orangnya? Maka Imam Ahmad, ya, supaya penasaran anaknya hilang, suatu ketika diundang Imam Syafi'i datang ke rumahnya sebagai tamu. Ketika itu disuguhkan makanan kepada Imam Syafi'i makan sampai kenyang. Ya. Imam Syafi'i makan sampai kenyang. Dan itu diperhatikan oleh anaknya Imam Ahmad. Ini kok imam makannya kok luar biasa sekali. Ya. Saya kira beliau itu kalau makannya satu suap, dua suap, ini sampai kenyang, satu piring habis nambah lagi. Kok bisa, kata anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di malam hari, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal tidak tidur untuk memata-matai Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata Imam Syafi'i sepanjang malam beliau tidak bangun sholat. Ya. Jadi di dalam kamar itu Imam Syafi'i tidak keluar mengambil wudhu, tidak. Kata anaknya Imam Ahmad, ini imam dipuji-puji kok nggak sholat tahajud. Sepanjang malam lampu kamarnya nyala terus, ngapain di dalam? Kemudian ketika tiba waktu sholat subuh, Imam Syafi'i langsung keluar kemudian ikut sholat subuh tanpa berwudhu. Ini keanehan yang ketiga. Bapak saya apa salah muji orang, kata anak itu. Yang pertama makannya luar biasa, yang kedua sepanjang malam saya lihat nggak sholat, maksudnya nggak sholat tahajud. Kemudian yang ketiga sholat subuhnya tanpa wudhu. Maka sang anak tersebut malu menegur Imam Syafi'i langsung, tetapi dia protes bapaknya, Pak, apakah antum benar orangnya ini, guru antum ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa gerangan, apa yang engkau lihat? Kemudian diceritakan. Maka Imam Syafi'i pun Imam Ahmad mempertemukan putranya dengan Imam Syafi'i. Putra saya ini dia keheranan melihat tiga hal sama antum, wahai guru. Ya, kemudian disebutkan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Adapun yang pertama, saya makan sampai kenyang. Sesungguhnya seseorang itu boleh dia makan sampai kenyang, tetapi kalau dia tidak jadikan itu sebagai kebiasaan. Sesekali antum makan sampai kenyang tidak apa-apa. Yang dicela adalah setiap kali makan antum kenyang, itu yang dicela. Ya. Tetapi kalau sesekali makan kemudian kenyang tidak mengapa. Mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah minum air susu. Minum. Apa kata Abu Hurairah? Sudah wahai Rasulullah, minum lagi. Sudah wahai Rasulullah, minum lagi, kata Nabi SAW. Sampai Abu Hurairah mengatakan, inni lam ajid lahu maslakan. Sudah enggak ada tempatnya wahai Rasulullah. Ya sudah, cukup. Ya. Jadi kalau sesekali makan sampai kenyang tidak mengapa. Nah itu yang pertama kata beliau. Ini cerdasnya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sulit menyalahkan ulama, itu sulit. Ya. Selalu ada saja tempat dia ngeles itu ulama. Dan ngelesnya benar, ngelesnya bagus, pakai dalil. Adapun yang kedua, saya tidak bangun sholat tahajud. Ya, beliau mencukupkan diri dengan sholat witir dan yang lainnya. Adapun sholat tahajud tidak. Karena sepanjang malam saya merenungkan satu hadis Nabi SAW yang sangat pendek dalam Sahih Bukhari. Yaitu di mana Nabi SAW pernah melihat seorang anak kecil menangis. Karena anak kecil itu dia memiliki seekor burung peliharaan, burungnya itu mati. Maka dia nangis. Nabi SAW katakan kepada anak kecil itu, Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?
wahai Abu Umair. Anak kecil itu dipanggil dengan Ama Umair oleh Nabi SAW. Ama Umair, kenapa burung kecil yang engkau pelihara itu mati? Hanya itu hadisnya, pendek sekali. Kata Imam Syafi'i, masa hadis ini tidak ada faidahnya? Makanya saya renungkan. Ternyata sepanjang malam saya renungkan, saya berhasil mendapatkan 100 faidah dari hadis yang pendek ini. Subhanallah. 100 faidah kata Imam Syafi'i. Ya, makanya dikatakan oleh sebagian ulama, mudzakaratu sa'atin khairun min qiyami lailatin. Belajar 1 jam itu lebih baik daripada salat sepanjang malam. Ini bukan hadis, ini ucapan sebagian ulama. Ya, meskipun tidak 100% benar, namun Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengambil ucapan tersebut. Ya, beliau mengatakan sepanjang malam saya renungkan hadis itu, dan dengan izin Allah saya berhasil menarik 100 faidah. Itu keheranan yang kedua, sudah terjawab sudah. Yang ketiga, saya sholat subuh langsung tanpa berwudu, karena wudu isya saya belum batal, saya nggak tidur. Ya. Wudu isya saya belum batal, makanya saya sholat pakai wudu isya itu. Ya, subhanallah. Jadi para ulama itu mereka sudah sampai pada tahap nikmat di dalam belajar. Kita belum. Ya, kita belum. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini kepada kita.